Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat maghrib yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh malam yang indah, kita bisa berkumpul, duduk karena Allah Subhanahu wa taala, juga saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini akan menjadikan sebab di antara Allah akan menjadikan kita dicintai olehnya. Kajian di malam hari ini di Masjid Raya Cipinang Muara ini dengan tema indahnya kesehatan dalam Islam. Dan sebenarnya tema semacam ini sering dibahas oleh para ulama, bahwasanya Islam tidak lepas dari bimbingan terhadap umatnya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan di antara bahaya dari satu hal dan manfaat dari satu hal terkait dengan kesehatan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah ataupun para sahabat, juga tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Mereka ternyata sangat peduli dengan kesehatan. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis tentang kesehatan, meriwayatkan hadis tentang ilmu pengobatan, meriwayatkan hadis yang datang dari Nabi atau yang dilakukan atau diucapkan Nabi terkait dengan faedah kesehatan, sekitar 120 hadis. Kemudian setelah Imam Bukhari menjadikan dalam sahihnya, Sahih Bukhari 120 hadis, yang mana Sahih Bukhari adalah afdhalul kitab ba'dal Quran bittifaqil muslimin, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran secara mutlak dengan kesepakatan kaum muslimin. Juga yang setelahnya dan setelahnya, seperti Imam Ar-Razi yang dia juga menulis kitab tentang Tibbun Nabawi, dan seterusnya, menunjukkan apa? Bahwasanya ahlul Islam membahas kesehatan, diambil konsep tersebut dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibadallah, agama ini agama yang kamil, agama yang sempurna. Dan agama ini sangat mementingkan perkara-perkara dari urusan dunianya ataupun urusan agama. Agama itu sendiri, baik memperhatikan urusan arwah dan urusan badan. Arwah wal abdan diperhatikan dalam Islam. Ya, ada ruh, ya, ada juga perkara badan. Terkait ruh, ya, karena ada ruhul khabith, ada ruh yang jelek, dan kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari ruh-ruh yang jahat. Makanya ketika masuk tempat yang gelap, masuk tempat yang seram, ketika kita mentahnik, ketika kita mentahsin anak kita yang belum bisa membentengi diri sendiri, ya, dibimbing oleh Nabi SAW ketika kita masuk tempat yang seram atau masuk satu daerah, agar kita tidak dicelakakan oleh kaum jin ataupun para penjahat dari manusia ataupun hewan-hewan, maka kita baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Barang siapa masuk tempat tersebut, kemudian dia keluar dari tempat tersebut, dijaga oleh Allah dari masuknya sampai keluarnya.
Ini penjagaan arwah juga dijaga. Makanya Nabi SAW membimbing segala hal, segala urusan dibimbing oleh Nabi SAW, baik dari masalah badan ataupun ruh. Dan Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Islam diantaranya mengajarkan bagaimana membersihkan badan kita dari an-najasat, dari yang najis-najis. Ya, di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Salman radhiyallahu an, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, telah berkata, telah dikatakan kepada dia, qad alamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Dikatakan kepada dia, kepada Salman, bahwasannya Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai urusan buang air besar, buang air kecil. Diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu detailnya, dari masuk kamar mandi, dari bagaimana ya posisi yang terbaik, ya. Kemudian ketika buang air kecil, seringnya Nabi SAW kalau di rumah, ya Nabi SAW seringnya sambil duduk atau jongkok. Ketika di luar rumah, Nabi SAW terkadang berdiri. Nah, ini semua ada hikmahnya. Kemudian bagaimana cara beristinja, membersihkan najisnya, membersihkan kotorannya. Ini menunjukkan apa? Kesehatan, ada bimbingan dalam Islam yang begitu sempurna. Sampai-sampai Muhammad bin Muflih menjadikan tibbun nabawi, lafaz tibbun nabawi bukan keluar dari lisannya Nabi. Gak ada di zaman Nabi, Nabi mengatakan hendaknya kalian belajar pengobatan ala saya. Nabi gak mengatakan demikian. Istilah tibbun nabawi baru dibuat di antaranya seperti Ar-Razi, ya, dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ya, yang dia mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat terkait dengan kesehatan. Naam, mereka menyebutkan Tibbun Nabawi dalam kitab mereka tidak semua dari Nabi. Kadang ada yang dari Nabi, kadang ada kedokteran Yunani, kadang kedokteran klasik Arab murni, kadang kedokteran Mesir. Naam, dan yang datang dari Nabi dengan dalil-dalil yang sahih, maka itu hakikatnya Tibbun Nabawi. Naam, ini rahmanakumullah yang harus difahami. Semua Tibbun Nabawi masuk dalam ilmu kedokteran Arab klasik, dan tidak semua kedokteran Arab klasik adalah Tibbun Nabawi. Kemudian ketika Salman, dikatakan kepada Salman, Nabi kalian sebenarnya telah mengajarkan segala sesuatu termasuk urusan buang air besar, buang air kecil. Kemudian berkatalah Salman, ajal, tentu, benar. Ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Nabi telah melarang kami untuk kami buang air besar, buang hajat, buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi kemudian disebutkan oleh para ulama, kalau di tanah lapang, ya, maka ketika menghadap kiblat dilarang. Tetapi ketika di ruang tertutup, katakan di kamar mandi, tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Beda hukumnya dengan yang ada di tanah lapang. Ini pendapat yang paling kuat. Au an-nastanjiya bil yamin, dan kami dilarang oleh Nabi untuk membersihkan, untuk beristinja dari buang air besar, buang air kecil dengan tangan kanan. Dilarang oleh Nabi. Karena apa? Air kencing kotor. Buang air besar ini termasuk kotoran. Maka nggak boleh namanya kotoran yang tangan kanan digunakan untuk makan, tangan kiri untuk sesuatu najis-najis. Maka ketika beristinja, Anda nggak boleh pegang kemaluan pakai tangan kanan. Atau pegang permisi lubang dubur pakai tangan kanan. Akramakumullah. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tempatnya yang bersih-bersih, tempatnya makanan yang mulia. Makanya ketika ada seorang lelaki
yang makan di hadapan Nabi SAW, dia makan pakai tangan kiri. Tangan kiri tempatnya untuk membersihkan kotoran. Dan dia makan pakai tangan kiri. Kemudian Nabi gak tinggal diam. Nabi marah kepada laki-laki ini. Qul biyaminik. Makan pakai tangan kanan kamu. Inilah astati ya Rasulullah. Aku gak mampu ya Rasulullah. Padahal dia mampu. Dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi masih hidup. Bibirnya langsung berbicara. Di hadapan Nabi langsung Nabi marah. Tapi laki-laki ini tetap makan pakai tangan kiri. Akhirnya Allah jadikan tangan kanannya lumpuh sampai akhir hayatnya. Kenapa? Menyelisih sunnah. Maka bagi Anda yang sudah tahu dalilnya, Nabi melarang makan pakai tangan kiri, Anda jangan lagi makan pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bishimal. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Kita nggak boleh nyerupai setan. Wah, ini juga tempat untuk membersihkan kotoran-kotoran, najis-najis. Maka sesuatu yang mulia, termasuk makanan, jangan dipegang dengan tangan kiri. Demikian pula ketika masuk kamar mandi, kenapa pakai kaki kiri? Ketika ke masjid, kenapa pakai kaki kanan? Demikian rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian kata Salman juga, wa bi aqalli min thalathi ahjar, dan diantaranya beristinja minimalnya dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu didapati kesempurnaan. Gak cukup sekali. Minimalnya 3 batu. Mau membersihkan, permisi, lubang dubur, akramakumullah, membersihkan lubang saluran kemih dengan 3 batu. Ya, dengan 3 batu. Kalau pakai tisu, dengan tisu, dikeringin. Ya, 3 kali. Bilangan 3 kali ini menunjukkan juga ada hikmah. Bimbingan. Islam menunjukkan kesempurnaan. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Seperti Anda mungkin sekali-kali mempraktekkan, walaupun ada air, boleh Anda pakai batu untuk mengamalkan sunnah. Kalau sebagian para ulama juga mencoba batu, baru kemudian air. Ya. Atau Anda dalam kondisi safar, tidak ada air misalkan, juga dipraktekkan sunnah yang seperti ini. Ini termasuk apa? Hikmah. Dan batu atau bahan yang lainnya tentunya apa? Sesuatu yang kering. Bukan sesuatu yang basah. Karena basah tidaklah menyerap air. Coba. Begitu detailnya bimbingan Nabi SAW. Au annastanjia biraji'in au bi'admin. Riwayat Imam Muslim. Juga kami tidak boleh beristinja, membersihkan kotoran dari najis-najis ini, bersuci dengan apa? Dengan kotoran hewan yang sudah kering. Ya, misalkan kotoran kambing sudah kering, digunakan untuk membersihkan lubang dubur sama lubang kubul. Ini nggak boleh. Ya, kotoran ketemu kotoran, najis ketemu najis. Juga nggak boleh dengan tulang, nggak boleh. Ada tulang sapi kering, ketika safar dia membersihkan bekas kotoran dari pipis atau buang air besarnya dengan tulang. Ini nggak boleh. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Indahnya Islam. Islam juga mengajarkan tentang apa? Kesehatan. Juga di antaranya Nabi SAW telah mengingatkan tentang hadis, di antaranya sunnahnya ketika kita baru bangun tidur, jangan langsung kita berwudu. Kita cuci tangan dulu 3 kali. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi sudah bersabda, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena Anda tidak paham di mana tangan Anda akan bermalam. Bisa jadi permisi bermalam di kemaluan, permisi bermalam di lubang dubur, atau di dubur pasangannya. Ya, atau kata Imam Syafi'i, bisa jadi dia tidur nggak sadar dia megang apa? Najis. Atau megang hewan seperti tikus dan lain sebagainya. Makanya ada syariat cuci tangan sebelum wudu. Ya, karena tidur malam hari, tidur yang panjang, yang akal itu hilang. Lain sama tidurnya para nabi dan rasul. Sebagaimana hadis Aisyah. Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan hatiku tidaklah tidur." Begitu pula para rasul dan para nabi. Mata mereka tertidur tapi hatinya enggak tidur. Adapun Allah, enggak pantas untuk Allah tidur ataupun mengantuk. Adapun manusia, matanya tidur, hatinya juga tidur. Itu haknya manusia.
Kalau ada manusia ingin menyamai Allah, dia nggak pingin tidur, akan hilang akal dia. Karena itu kecacatan. Wah subhanallah, ketika tidur malam tidur yang panjang, akal hilang, maka kita nggak tahu tangan kita di mana. Saat itu disebutkan dalam kisah dengan sanad yang sahih, seorang ulama menasihatkan, menyampaikan hadis kepada seorang lelaki yang dia tidak suka dengan sunnahnya Nabi SAW. Disampaikan hadis ya tentang hadis Abu Hurairah ini, riwayat Imam Muslim, untuk mencuci tangan dulu sebelum berwudu. Kemudian dia mengatakan atau menukilkan hadis Nabi, karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Kemudian apa kata laki-laki ini? Ana adri, aina batat yadi. Aku tahu di mana tanganku tidur bermalam. Tanganku tidur bermalam ya di kasurku, ya di ranjangku. Coba ucapan ini seperti ucapan yang ringan. Seperti tidak ada unsur penghinaan. Padahal menghina sunnahnya Nabi, menolak sunnahnya Nabi. Ya, kemudian apa yang terjadi? Esok harinya Allah jadikan ujung jari dia sampai sikunya masuk ke lubang duburnya. Nasallahu afiyah. Allah siksa dia di dunia. Gara-gara satu ucapan. Gara-gara satu ucapan benci dengan hadis Nabi. Benci dengan sunnah Nabi. Makanya Nabi bersabda, Rubba rajulin yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulki fihi balan yahwi bihi ila jahannam. Bisa jadi ada seorang lelaki mengucapkan satu ucapan, yang ucapan ini adalah ucapan yang membuat Allah murka. Dia ngomong asal nyeplos, gak pakai otak, gak dipikir, tapi Allah marah, Allah akan geret dia ke jahanam. Hati-hati kalau menghina saudara Anda, ya itu yang jenggotan itu biasanya teroris. Itu yang jenggotan kayak kambing. Itu kalau orang jenggotan otaknya turun ke jenggot, jadi bodoh-bodoh orang jenggotan. Masyaallah ya. Itu orang yang pakai hijab, pakai burqa, biasanya itu rambutnya botak, banyak ketumbe. Itu yang celananya nyingkrang, kayak orang kebanjiran, kayak kurang kain. Nah, nasallahu afiyah, hati-hati ini sunnah Nabi. Subhanallah, orang yang ngomong seperti ini nggak tahu siapa Nabi sebenarnya. Nabi SAW jenggotnya paling lebat, paling tebal. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmidzi, dalam Syama'il Muhammadiyah, wa kana lihyatun Nabi tamla'u sadrah, adalah jenggotnya Nabi memenuhi dada. Gak ada dalam riwayat Nabi sekalipun mencukur jenggotnya, gak pernah. Adapun Abdullah ibn Umar, dia berijtihad boleh memotong jenggot, dipegang dengan satu kepal tangan dia, kemudian dipotong. Dan ini bukan dari Nabi, tapi dari Abdullah ibn Umar. Bukan dari petunjuk dari Nabi SAW. Adapun kaum muslimin zaman sekarang, naasnya dipegang jenggotnya satu kepal, dipotong di atasnya. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Rahimakumullah, ini sebenarnya adalah ghazwul fikr, perang urat saraf, propaganda dari orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disebarkan di media maya, ciri-ciri teroris adalah jenggotan. Padahal teroris cuma berapa gelintir. Aparat sudah tahu, pihak intel sudah paham. Teroris rumahnya di sana, namanya siapa sudah tahu. Tapi yang seberapa gelintir teroris yang kebetulan penampilannya sama, mau dicomotkan ke mereka apa? Para pecinta sunnah, ahbabul Mustafa yang sebenarnya. Subhanallah. Ya, sebenarnya musuh-musuh Allah ingin mengadu domba kaum muslimin. Sebenarnya mereka ingin menanamkan di dalam mindset mereka ciri-ciri teroris jenggotan. Dan kalian tahu siapa jenggotnya yang paling tebal? Jenggot yang paling tebal adalah nabi kalian. Jadi nabi kalian adalah tokoh teroris sebenarnya. Itu yang ingin mereka masukkan, dicuci otak kaum muslimin. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Ya, hati-hati. Ya, kalau sekiranya ada seseorang yang gak bisa menjalankan sunnah, seperti saudaranya yang sudah berani mengamalkan sunnah, sampai dikatakan Nabi SAW, ya, orang yang memegang sunnah Nabi apa? Kal-qabid alal jamr. Seperti memegang bara api. Orang yang menjalankan sunnah Nabi. Dituduh ini, dituduh itu. Seperti bara api. Ya, banyak apa? Panah-panah akan mengarah kepada dia. Nah, makanya menjalankan sunnah itu berat. Ya, fitnahnya banyak sekali.
Nah, apalagi di zaman tatkala apa? Tatkala umat Islam jauh dari ilmu. Ya, seseorang mengamalkan sunnah dipikir ajaran baru, padahal nih ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bersabda, "Bada al-Islam ghariba, wa sayaudu ghariba kama bada." Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti Islam akan kembali asing sebagaimana munculnya asing. Ya, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa akhirnya subhanallah orang yang menghina sunnah Nabi, ya tadi akhirnya tangannya, ujung jarinya dimasukkan ke lubang duburnya sampai sikunya, sampai akhir hayatnya. Karena menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara bimbingan Nabi, apa? Bersiwak. Coba ada juga kesehatan. Untuk kesehatan mulut, kesehatan gusi, kesehatan lambung, ya, kesehatan usus, juga untuk otak, untuk kepala, untuk mata. Coba ajib. Hanya dengan siwak. Makanya Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaq. Ya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, mereka tidak merasa keberatan, niscaya aku akan wajibkan siwak. Ya, bersiwak. Dan siwak yang paling bagus ketika pertama kali gigitan pertama yang rasanya ada pahitnya, itu yang paling bagus. Dan siwak nggak bisa disamakan dengan pasta gigi apapun. Kenapa? Ini termasuk Tibbun Nabawi. Ya, subhanallah, siwak nggak bisa disamakan dengan pasta gigi apapun walaupun mereknya sama. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ya, fa subhanallah dengan siwak disebutkan oleh Tabibul Arab, oleh tabib ahlul Islam, mereka menyebutkan siwak untuk membersihkan gigi. Siwak membersihkan karang gigi. Siwak membunuh bakteri. Siwak untuk membuat aroma wangi di mulut. Siwak untuk menguatkan gusi. Siwak juga untuk membersihkan lambung yang banyak dahaknya. Ya, dengan demikian orang yang sering bersiwak kepalanya lebih ringan dan enteng. Orang yang sering bersiwak matanya jadi jernih karena dahak di lambung ternyata mengaburkan pandangan mata. Syuf, ajib. Nah, wah ini betapa banyak keutamaannya. Nabi SAW sebelum masuk rumah bersiwak, mencium istrinya. Ya, Nabi SAW sebelum berangkat ke masjid mencium istrinya. Ini sunnah yang dilupakan. Cium istri Anda sebelum Anda berangkat ke masjid. Ya, biar rasa cinta terus apa? Terpupuk. Kemudian sebelum wudhu, sebelum sholat bersiwak. Ini kebiasaan Nabi SAW. Bau ikan asin baru makan sambal terasi nyium istrinya. Nah, mau sholat masih bau ikan asin sama sambal terasi berangkat sholat. Ajib. Naasnya habis ngerokok langsung sholat. Nasallallahu afiyah. Orang yang makan bawang saja ketika Nabi sholat, ini mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika sholat Nabi bisa melihat apa yang di belakang Nabi. Nabi sebagai imam. Nabi bisa tahu semua jamaah yang di belakang sebagaimana mata depan melihat yang di depan Nabi SAW. Seusai salam Nabi tanya, siapa yang makan bawang putih? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kenapa kamu makan bawang putih? Innal malaikata ta'adda kama yata'adda ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Ini bawang putih. Kata sahabat berdalih apa? Ya Rasulullah, ana marid. Saya sedang sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Semacam asma. Menunjukkan asma itu apa? Penyakit yang sifatnya dingin dan sahabat cari bawang, ini bawang sifatnya panas. Untuk menghangatkan paru-paru. Sahabat ini makan bawang sebelum sholat. Kenapa? Karena dia sakit. Dan Rasulullah melarang, membenci hal demikian. Ya, makanya Nabi bersabda bahwasannya aroma bawang itu apa? Dimatikan dengan apa? Dengan memasaknya. Ima digoreng, disangrai, direbus, dimasak, dikukus, ya. Untuk mematikan aroma bawang. Makanya kalau habis makan bawang jangan langsung ke masjid. Bersihkan dulu aroma mulut kita. Karena malaikat merasa terganggu. Ya, malaikat merasa terganggu. Ini pun sahabat konsumsi bawang. Kenapa? Sebagai obat. Apalagi baunya kaos kaki. Ya. Apalagi baunya rokok. Rokok sebagai obat enggak? Sudah bukan obat, asapnya lengket di mulut, di tangan, di baju, lebih parah daripada bawang. Nah, wa ini rahmatullah jami'an. Perlu kita tadabburi
Ya, bahwa semua ini ada hikmahnya. Dan ini siwak, seandainya Rasulullah nggak merasa umatnya keberatan, akan diwajibin tuh siwak. Nah, tapi karena khawatir umat Islam keberatan dengan syariat terus bersiwak, Rasulullah nggak mewajibkan, cukup sunnah. Dan saat itu ada seorang ulama yang menawarkan siwak kepada orang pembenci sunnah. Sekali lagi pembenci sunnah. Ya, ditawarkan siwak kepada dia. Apa kata dia? Diambil siwak tawaran dia. Ya. Kemudian apa dia katakan? Kalau siwak ini biasanya saya pakai permisi untuk membersihkan lubang dubur saya sambil dipraktekin. Menghina sunnahnya Nabi SAW. Subhanallah ajib, besok harinya sampai 9 bulan laki-laki ini perutnya kesakitan. Teriak terus setiap hari sampai 9 bulan. Ketika sudah 9 bulan, tiba-tiba permisi akramakumullah keluar dari lubang duburnya seekor hewan sebesar kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring atas bawah dan punya cakar. Subhanallah. Kata laki-laki ini, ya hewan ini keluar dari lubang duburnya dan menjerit 3 kali. Kemudian putrinya membunuh hewan ini sampai mati. Dan laki-laki ini berkata, demi Allah hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya. 2 hari kemudian wafatlah laki-laki ini. Subhanallah. Coba sunnah Nabi diajarin siwak. Apa sih salahnya siwak? Kenapa harus dihina? Ya, coba Islam mengajarkan betapa indahnya Islam. Nah, betapa indahnya Islam. Coba seandainya umat ini nggak diajari tentang kesehatan, mungkin di antara kita ke masjid semua pada bau. Kalau nggak diajari kebersihan, ya, subhanallah ada syariat mandi janabah. Kalau nggak mandi janabah, permisi ke masjid, permisi, bakal bau itu cairan semua, bekas pasangan suami istri. Subhanallah. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Semua dibimbing oleh Nabi SAW. Kalau kita tadabburi dari hukum-hukum Islam, maka kita akan banyak terkagum-kagum, bahkan sepuncak kita terkagum-kagum dengan syariat Islam. Ya, contoh, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batan." Enggak ada yang lebih buruk dari wadah ini, dari anak Adam ini yang lebih buruk daripada perutnya. Enggak ada wadah yang lebih buruk. Menunjukkan apa? Perut kita itu paling buruk. Isinya tergantung kita mau ngisi perut kita jadikan tong sampah atau tong obat. Kemudian Nabi bersabda, ya, bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Ya, anak Adam tergantung dari anak Adam ini. Makan itu sebenarnya porsinya, porsi kebutuhan makan primer itu apa? Hatta yuqimna sulbah, sampai tulang punggung tegak. Sudah selesai. Apa? Ukulatin, hanya beberapa suap. Makan itu hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Selesai. Kita masalahnya apa? Kebanyakan suap sampai tegaknya, kebangetan sampai perutnya mancung ke depan. Ini rahmatullah jami'an. Kalau nggak mampu, kalau masih syahwatnya masih menggelegar, syahwat makan masih numpuk, pengen nambah lagi, dikasih rukhsah sama Nabi. Wah, ini menjadi kebutuhan makan sekunder. Ya, jadi kebutuhan makan primer bukan 4 sehat 5 ajib. Ya, tapi apa? Cukup berapa suap, tulang punggung tegak. Udah, itu kebutuhan primer kita. Enggak harus 4 sehat 5 ajib, enggak. Ada pun kebutuhan makan sekunder, apa? Disebutkan Nabi, wa in kana, ini tadabbur dari Ibnu Qayyim, fa in kana la mahala, kalau enggak memungkinkan, dia pengen tetap nambah, oke, dikasih rukhsah. Fa thuluthun li ta'amih. 1/3 perut, lambung itu untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Ini kebutuhan makan sekunder kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun kebutuhan makan tersier, ngemil dan ngemol. Ya. Ini rahmatullah jami'an. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, seandainya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani ini masih hidup, ratusan tahun sebelum Nabi itu dibangkitkan kembali dan hidup menyaksikan hadis ini dari pembagian ini, niscaya dia akan terkagum-kagum dengan apa yang dibawa Nabi SAW.
Bapak kedokteran Yunani ini akan terkagum-kagum. Bisa jadi akan masuk Islam. Ya, melihat dahsyatnya apa yang disampaikan Nabi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi bukan main-main. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala terkait makanan sekalipun. Coba, terkait makanan. Nabi juga bersabda, ini hadis yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Disahkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwanat ta'am. Umatku yang buruk adalah umatku yang terlalu banyak memvariasi makanannya dia. Makanannya terlalu banyak. Di meja makan ada daging ayam. Ya, ada telur asin, telur matang biasa. Ada juga Masya Allah ikan, ada ikan segar, ada ikan asin. Ada sapi, ada dendeng sapi, ya, ada kambing, ada bebek, ya, semuanya di meja hidangan itu warna-warni terlalu banyak. Ini warna-warni terlalu banyak. Kalau kita pengen mencocoki hadis ini, wallah demi Allah, kita makan pola makannya apa? Efektif, efisien, ekonomis, higienis, sehat lagi. Coba ajib. Cukup 2 warna. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab al-jama' baina launaini fil akli bimarrah. Bab mengkombinasi 2 sifat makanan, 2 warna makanan sekaligus. Udah selesai. Misalkan makan kurma sama semangka yang sering dilakukan Nabi. Kurma dengan timun, contoh. Kalau misalkan kita makan kambing dengan pendinginnya timun, sayur salad, labu kuning, labu siam. Ini contoh. Cukup 2 warna. Gak perlu habis makan kambing, ronde kedua sapi. Ronde ketiga telur asin. Ronde keempat ikan. Gak ada kosong-kosongnya itu perut. Ya. Akhirnya apa? Coba. Syiraru ummati. Mereka adalah umatku yang buruk. Syuf, ajib. Allah juga berfirman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau mereka makan, merasakan nikmat makanan yang mereka makan seperti binatang ternak. Maka umat Islam enggak boleh makan kayak binatang ternak. Jangan seperti mereka. Lihat sapi kalau makan, ya, dia kalau makan lihat savana padang rumput hijau nggak peduli, makan terus, mulutnya terus gerak, giginya gerak, lidahnya gerak, walaupun perutnya sudah besar. Ya, ini perlu kita tadabburi. Makanya makannya umat Islam diajarkan oleh Allah dalam surat Abasa ayat 24. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah Anda, jangan berlebihan. Makan nggak boleh terlalu banyak, minum juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau ada orang bilang banyak minum itu sehat, tunggu dulu. Islam nggak ngajarkan kayak demikian. Banyak minum untuk siapa? Untuk orang yang butuh, orang yang dehidrasi, orang kerja di bawah terik matahari. Ya, silakan banyak minum. Tapi kalau dia hidup di bawah AC, misalkan ibu rumah tangga, hidup di bawah AC sebagai IRT, punya ART, ya, nggak ngepel, nggak nyuci, nggak olahraga, hanya makan, hanya minum, nonton TV, nunggu suaminya datang. Itu ajib. Akhirnya apa? Dia banyak minum. Kemudian apa? Ibu-ibu ini sifatnya apa? Seperti air, dingin. Akhirnya apa? Istri Anda jadi pemalas. Istri Anda nggak bisa melayani Anda di atas ranjang, frigid. Ternyata apa sebabnya? Dingin karena makanan, nggak ada aktivitas. Siapa yang menyebutkan ini? Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, menyebutkan kalau kebanyakan minum maka tubuh dia seperti air dan dia akan menjadi pemalas. Kata Abul Husain Al-Baghdadi, dia akan menjadi orang yang lemah syahwat. Dan dia akan menjadi orang yang tidak punya daya konsentrasi dan hafalannya lemah. Kenapa? Otak sudah terlalu dingin. Makanya Anda tadabburi, herbal makanan-makanan untuk menambah hafalan apa? Rata-rata sifatnya panas. Madu, kismis, jahe, kurma, kambing jantan. Nah, luban, getah pohon luban. Kalau di negeri kita seringnya apa? Pakai ginkgo biloba, propolis. Kenapa? Untuk apa? Menghilangkan kelembapan di kepala, di otak. Nah, fa ini rahmatullah jami'an.
Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda, ittaqu al-mula'ina thalathah. Hati-hati Anda dari orang yang tercela atau dicela. Siapa mereka? Yaitu al-buraz fil mawarid wa qari al-burazu fil mawarid wa qari'atut tariq wa dhil. Hati-hati, jangan sampai kita buang air besar di mana? Di jalan-jalan umum. Di tempat teduhan manusia. Di gang-gang, gak boleh. Coba kaum muslimin zaman sekarang yang gak punya ilmu, coba habis jalan kaki, kebelet buang air kecil, langsung mojok di pojok rumahnya orang. Atau di dekat warung-warung. Enak aja mojok. Gak tahu gak tahu kalau itu dosa dan akan disiksa, subhanallah. Kenapa? Kejahilan lah yang menyebabkan mereka seperti demikian. Ini rahmatullah jami'an. Juga kemudian menunjukkan di sini menunjukkan bahaya, doror. Kenapa? Bahayanya apa? Kalau pipis di sembarang tempat, kemudian ada bakteri di situ, ya, kemudian nular karena apa? Karena aromanya, ya, atau nular juga karena sentuhan dan lain sebagainya, ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan, insya Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit sebelum tanya jawab. Ya, juga sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan ketika melewati kuburan dari dua manusia ini. Ya, kemudian Nabi bersabda, annahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ada dua orang yang disiksa di kuburan. Ya. Satunya disiksa karena dia tidak menjauhkan diri dia dari percikan air kencing. Hati-hati kalau pipis. Pipis sambil berdiri, hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudahan pipis gak memperhatikan percikan air kencing itu ke pakaian dia. Hati-hati. Makanya di antara Nabi juga melarang kalau pipis jangan menghadap angin. Kalau pipis ngadap angin kebayang. Ya. Nah, sudah ketawa dulu, belum suruh bayangin udah ketawa. Udah ada angin kencang udah ke sini balik. Nah, gak boleh. Juga demikian kalau pipis juga hati-hati. Kalaupun berdiri pakaian diangkat. Nah, pakaian diangkat. Makanya pipis yang paling baik, buang air kecil yang paling baik adalah jongkok. Dan itu betul-betul posisi yang penuh dengan hikmah. Ketika jongkok kandung kemih ditekan. Ya, oleh organ-organ yang di atasnya. Dan sehingga lebih bersih. Dan saraf menjadi kuat. Lain halnya seperti pipis zaman sekarang duduk di kursi. Ya, atau istilahnya? Klosetnya istilahnya. Duduklah. Anak kalau cari kamar mandi, tak cari yang jongkok. Selama ada jongkok, saya nggak mau duduk. Ya, kalaupun duduk, kalau pipis milih di bawah, nggak mau duduk di atas. Kenapa? Nyaman. Lebih cocok dengan organ kita. Nah, dan sedangkan duduk seperti biasa di WC duduk, itu tidak sebersih ketika kita jongkok. Nah. Adapun kalau orang sudah perutnya besar mau duduk susah dah. Harus di atas kursi dah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga yang kedua yang disiksa di alam kubur siapa? Orang yang berjalan sering dia melakukan namimah, mengadu domba. Oh itu si fulan demikian. Allah sudah berfirman, Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah an-namam. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hati-hati lisan kita, jangan dia ngadu domba teman-teman kita. Kalau kita dapat teman yang suka mengadu domba, jangan jalan sama dia. Ada saatnya kita akan diadu domba. Ya, Allah berfirman, hammazim masya'im binamim. Juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini disiksa di alam kubur. Juga rahimakumullah jami'an. Nabi SAW menganjurkan di antara khams minal fitrah. Kita dianjurin potong kuku kita. Potong kuku.
Batas maksimal jangan lebih dari 40 hari. Ada orang salah paham, sunnahnya potong kuku, potong rambut, cukur rambut, potong rambut kemaluan, cabut ketiak, itu sunnahnya 40 hari sekali. Ini salah paham. 40 hari itu batas maksimal. Ya. Jadi apa? Di antaranya apa? Nabi menyebutkan apa? Di antaranya apa? Qassus syarib. Yang paling baik kumis itu digunting. Ya. Namanya qas digunting. Kemudian apa? Nabat al-ibid. Adapun bulu ketiak permisi dicabut. Kemudian apa? Halqul anah. Bulu kemaluan dicukur. Dicukur namanya halq, itu pakai pisau. Ya, dicukur. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Adapun jenggot tidak ada perintah untuk memotong jenggot. Enggak ada ceritanya memotong jenggot hukumnya sunnah. Memotong jenggot hukumnya boleh. Enggak ada. Hukumnya memelihara jenggot imma wajib, imma sunnah. Itu saja. Enggak ada memelihara jenggot hukumnya boleh. Memelihara jenggot hukumnya haram. Enggak ada. Cuma khilafnya dua. Makanya Nabi bersabda, a'ful lihya wa qassus syarib. Ya. Potonglah kumis Anda dan biarkan jenggot itu tumbuh. Nah, ini perintah dari Nabi. Namanya perintah. Al-asal fil amr yufidu al-wujub. Asal hukumnya dalam perkara ilmu fikih, perintah itu memberikan makna wajib. Maka antara dua, imma wajib, benar wajib, atau sunnah muakkadah. Ya. Maka nggak ada ceritanya memelihara jenggot hukumnya haram, memelihara jenggot hukumnya boleh. Nggak ada. Juga memotong kuku. Sebagian orang subhanallah kukunya panjang-panjang, sebelah kiri panjang-panjang, tidak kebayang kalau buang air besar gimana mau bersihin. Ya, nah bakal nyangkut-nyangkut masalah ya. Ini rahmatullah jami'an. Ya, ini coba Islam itu betul-betul bersih, ya betul-betul bersih, mengajarkan kebersihan. Kemudian juga di antara bimbingan Nabi, ya kalau ada makanan minuman hendaknya ditutup. Hendaknya ditutup. Sebagaimana disebutkan Nabi, dalam 1 tahun ada 1 malam yang malam itu apa? Wabah akan mencari inak yang terbuka. Mencari tempat air yang terbuka termasuk makanan. Makanya sunnahnya ditutup. Biar gak terjauh dari wabah. Setahun sekali kita gak tahu sekalinya malam itu kapan. Ya, subhanallah sebagian petani di Jember sukses. Di antara rahasia sukses mereka apa? Kalau nyemprot anti hama jam 11 malam, jam 1 malam. Ternyata hama memang malam jalannya. Jadi kalau nyemprot di siang hari tidak efektif. Justru efektif di malam hari. Ya, belum lagi kalau ini wabah yang dijelaskan oleh Nabi, tentunya kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian kalau malam hari sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW ya bahwasannya Nabi bersabda atfi'u al-masabih bil-laili idza raqadtum wa ghalliqu al-abwab ya wa uqidu al-asqiyah wa khammiru at-ta'am wa syarab ya. Kata Nabi SAW, hendaknya matikanlah lampu di malam hari. Kenapa? Malam hari itu jadwalnya kita tidur. Lampu di zaman Nabi pakai api. Kenapa diperintahkan untuk apa? Untuk matikan lampu. Karena kita nggak tahu ada tikus kalau nyenggol lampu yang dari api jatuh membakar, sedangkan kita akalnya hilang, tidur nyenyak, bisa membinasakan diri kita. Apakah sunnah ini juga bisa diamalkan di zaman kita yang lampunya pakai listrik? Wallahu a'lam bishawab. Bahirnya bisa. Lebih baik Anda ketika tidur gak usah pakai lampu seterang ini. Ya, cukup lampu dimatiin atau lampunya sangat redup. Kenapa? Sesungguhnya mata kalau kita tidur walaupun tertutup, tapi cahaya masih masuk ke dalam retina. Sehingga apa? Anda bangun dalam keadaan masih terasa lelah. Kenapa? Karena mata masih dirangsang oleh cahaya, kemudian direspon di otak. Makanya paling enak tidur ya remeng-remeng. Ya. Tidurnya paling sehat, remeng-remeng. Jadi mata juga istirahat. Tidur kayak masuk mall. Ya. Tidur kayak masuk supermarket. Nah, ini rahmatullah jami'an.
karena waktu sangat sempit sekali, ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Tafadhol. Sumbernya bisa dari kedokteran Mesir, bisa ke Yunani. Itu gimana Ustaz penjelasannya? Kita sudah sampaikan semua tibun nabawi masuk kedokteran Arab klasik. Dan semua kedokteran Arab klasik belum tentu tibun nabawi. Namanya tibun nabawi diambil dari 2 suku kata at-tib dan an-nabawi. At-tib itu ilmu pengobatan, nabawi yang disandarkan kepada Nabi. Namanya disandarkan kepada Nabi butuh dalil yang sahih. Ya, maka kalau ada kedokteran yang nggak sabit, ilmu kedokteran nggak sabit dari Nabi, maka nggak bisa kita sebut tibun nabawi. Yang disebut tibun nabawi yang sabit dari Nabi, yang sabit dari Nabi. Sebentar lagi seperti apa? Contohnya terapi bekam. Terapi bekam sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, 3.000 sebelum Masehi sudah ada. Ketika Nabi ada, waktu itu ada syariat bekam. Ya, ada syariat bekam. Dan demikian kebiasaan para ulama, apa yang sudah dilakukan Nabi, mereka selalu ingin melakukan walaupun sekali seumur hidup. Ya, kalau ada yang mengatakan bekam gak sunnah, silahkan. Tetapi kalau kita lihat athar yang begitu banyak, ya lebih condong ke arah sunnah. Bahkan para ulama melakukan bekam walaupun sekali seumur hidup. Ya, Rasulullah SAW sering berbekam dan Rasulullah memberikan upah kepada pembekam. Abu Tayyib. Ya, dan dia seorang budak dan Nabi memberikan upah, ya, memberikan upah yang waktu itu tarifnya sekitar 3 sok makanan, kemudian minta ditawar dan diturunkan. Adapun Imam Ahmad juga demikian, pernah dibekam karena ingin memuliakan sunnahnya bekam. Imam Ahmad sampai membayar upah kalau dirupiahkan sekitar 1 juta rupiah. Dalam keadaan Imam Ahmad bukanlah orang yang kaya raya. Nah, kenapa? Ingin memuliakan hal ini. Adapun fasdu yang akan melakukan habis isya ini, yang sabit, yang benar bukanlah dari Nabi SAW. Dia termasuk murni kedokteran Arab klasik yang ada sejak zaman Fir'aun. Kalau Nabi gak melakukan, berarti jangan katakan fasdu itu sunnah. Tapi perlu dikoreksi, bukan berarti yang bukan sunnah kemudian antum diharamkan fasdu. Ini gagal paham, ya. Karena fasdu ilmu pengobatan. Nabi bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda faham tentang urusan dunia Anda. Silahkan pengobatan kayak apapun selama gak ada unsur kesyirikan, silahkan. Ya, fasdu gak sabit dari Nabi, tapi apa? Manfaatnya sangat banyak. Nah, adapun kitab-kitab para ulama disebutkan tibun nabawi. Banyak kitab menjulukin tibun nabawi, kitabnya tibun nabawi. Tapi di dalamnya perlu Anda fahami. Gak semuanya di dalam itu sabit dari Nabi. Seperti disebutkan penyebab kanker, obatnya kanker. Ini ulama tahun 200 Hijriah sudah bahas. Ya, jangan katakan tibun nabawi. Nabi gak bilang obatnya kanker seperti ini, gak bilang. Ya, maka yang sabit dari Nabi cuma sedikit. Tetapi para ulama kemudian menjabarkan dan dijadikan konsep ilmu pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah cukup karena jamaah sudah banyak nunggu, ya. Alafu minkum, karena cuma 1 pertanyaan saja. Harap dimaklumi jika ada salah dan kekurangan, jika ada benarnya dari Allah semata. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.